Kisah ini bercerita tentang seorang pemuda yang bernama Wais Al-Qarni yang hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW. Nama Al-Qarni disenakan kepadanya memiliki arti yang dalam bahasa Arab penghuni langit. Melalui kisah ini kita akan mengetahui siapakah sosok Wais yang namanya sangat terkenal sampai ke langit. Ternyata hal ini terjadi karena ketaatan Wais kepada ibunya. Wais adalah seorang pemuda yang berasal dari negeri Yaman. Sejak lahir, ia memiliki penyakit tapang yang timbul bercak kuning di seluruh badannya. Wais adalah seorang pemuda yang soleh dan giat bekerja. Sehari-hari ia menggembala domba milik para tetangga untuk memenuhi kepenuhan hidup. Ia tinggal berdua dengan ibunya yang buta dan lumpuh. Walaupun hidupnya miskin, Wais selalu bersyukur dan sangat menyayangi ibunya. Ia selalu berusaha untuk memenuhi semua permintaan sang ibunya. Wais anakku, kemarilah sebentar nak. Baik ibu, apakah ada yang engkau butuhkan? Anakku sayang, mungkin hidup ibu tidak akan lama lagi. Ada satu keinginan ibu yang ingin sangat terwujud. Jangan berkata seperti itu ibu. Katakan kepadaku, apakah permintaan ibu itu? Sebelum saat itu tiba, ibu ingin melaksanakan haji. Mendengar perkataan ibu, Wais hanya termenung sambil berpikir. Aku sangat ingin wujud permintaan ibu. Mohon ibu bersabar untuk menunggu waktu itu tiba. Aku akan mencari semua cara untuk melaksanakan kegiatan haji. Oh, terima kasih anakku. Ibu Wais sangat bahagia dan memeluk Wais sampai menangis. Ya Allah, bagaimana cara hamba membawa ibu hamba lumpuh dan buta untuk pergi ke Mekah, sedangkan jarak dari Yaman ke Mekah sangatlah jauh, melewati padang pasir yang tandus. Biasanya orang-orang pergi ke sana menggunakan unta. Seekor domba pun aku tidak punya, apalagi unta. Wais terus berpikir dan akhirnya menemukan suatu ide. Keesokan harinya, Wais menemui pemilik domba dan membeli seekor domba untuk dipelihara. Namun uangnya hanya cukup untuk membeli satu ekor anak domba yang kecil. Setiap hari Wais menggendong anaknya naik turun bukit. Orang-orang melihatnya tertawa melihat tingkah Wais. Hei, coba lihat Wais itu, apa yang lakukan dengan anak domba itu? Dasar orang aneh. Ah, Wais gila. Wais sudah gila. Wais tidak mendengarkan cemoohan dari orang itu. Saat itu hanya ada di pikirannya ada ibunya. 8 tahun berlalu dan tibalah pada musim haji. Anak domba Wais semakin bertambah besar. Beratnya mencapai 100 kg. Begitu pula dengan kekuatan badannya begitu kekar dan bertenaga. Berkat latihan setiap hari, beban yang berat dipikulnya tidak terasa berat lagi. Sekarang semua orang tahu apa yang dilakukan Wais adalah untuk bentuk pengorbanan kepada sang ibu. Wais menggendong ibunya sambil berjalan kaki dari Yaman menuju Mekah. Subhanallah, alangkah besar cinta Wais kepada ibunya. Sesampai di Mekah, Wais tetap menggendong ibunya sampai untuk bertawaf di Mekah. Di depan Ka'bah, anak dan ibu itu berdoa, "Ya Allah, ampunilah semua dosa ibuku. Bagaimana dosamu anakku? Dengan terampuni doa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho ibu yang mengantarkan aku ke surga." Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar percakapan ibu dan anak laki-lakinya. Seketika itu penyakit sapang yang dideritanya sembuh. Hanya tertinggal satu bulatan putih yang tinggal di telapak tangannya. Terima kasih ya Allah. Sekembalinya dari Mekah, Wais meminta izin kepada ibunya untuk pergi ke Madinah. Wais ingin sekali
bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan berat hati, ibunya mengizinkan Qais berangkat. Setelah urusanmu selesai, cepat pulang ya nak. Sesampainya di Madinah, Qais langsung mencari rumah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Telah menemukan rumah Nabi, lalu ia mengetukkan pintu dan mengucapkan salam. Keluarlah istri Nabi, Aisyah radhiyallahu anhu. Saya membalas, apakah aku bisa bertemu dengan Rasulullah SAW? Maaf sekali, Nabi sedang tidak ada di rumah. Dia sedang berpergian dan tidak tahu kapan ia kembali. Mungkin sebulan atau beberapa bulan lagi. Qais dihadapkan dua pilihan, menunggu kedatangan Nabi atau segera pulang ke Yaman. Bayangan ibu yang tua terbayang di benaknya. Baiklah kalau begitu, saya pamit. Ada seorang ibu yang tidak bisa saya tinggal lama-lama di rumah. Sampaikan salam kepada Rasulullah SAW jika beliau sudah kembali dari perang. Qais kembali ke Yaman dengan rasa yang haru dan sedih. Di satu sisi, Qais ingin bertemu sekali dengan Nabi Muhammad SAW. Di sisi lain, ia sangat mengkhawatirkan kondisi ibunya. Akhirnya, ia memilih untuk pulang ke Yaman. Peperangan telah usai dan Nabi Muhammad SAW pulang ke Madinah. Aisyah radhiyallahu menceritakan perihal pemuda yang datang mencarinya. Nabi mengatakan, Qais adalah pemuda yang taat kepada ibunya. Karena ketaatan itu, nama Qais terkenal di kalangan penduduk langit. Seperti yang disebutkan di dalam hadis Sahih Muslim An-Nawawi yang 2502, dikatakan sebaik-baiknya tabi'in adalah Qais Al-Qarni. Saat Nabi SAW berbincang dengan Umar bin Khattab, beliau menceritakan tentang contoh Qais. Apabila kalian bertemu dengan Qais, mintalah doa, istighfar dan kepadanya. Dia adalah penghuni langit. Perhatikanlah di telapak tangannya ada tanda berwarna putih. Dia sejak lahir menderita penyakit sapang. Namun atas ketaatannya kepada ibunya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkan penyakitnya. Sampai pada akhir waktu kematian Qais, hal yang menggemparkan, banyak sekali orang yang hadir mengurus pemakamannya. Orang-orang itu adalah penduduk langit yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, Maha Suci Allah, sungguh mulia sosok Qais. Demikianlah kisah Qais Al-Qarni, pemuda yang namanya terkenal di langit karena ketaatannya kepada ibu. Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggikan derajatnya. Dalam kisah ini kita dapat ambil kisah yang berharga. Kita harus berbakti kepada orang tua. Semoga kisah Qais ini jadi pengingat agar selalu mendoakan kedua orang tua kita di setiap waktu dan ketaatan kepada mereka.